Jelang berakhirnya jabatan Jokowi sebagai Presiden RI dan akan dilanjutkan kepada Prabowo sebagai Presiden terpilih Indonesia, Kemenkeu RI merilis jumlah utang pemerintah Indonesia. Dari catatan yang dirilis Kemenkeu RI per akhir Agustus 2024, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.461,93 triliun. Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jumlah ini turun Rp40,76 triliun atau 0,47% dibandingkan bulan sebelumnya senilai Rp8.502,69 triliun. Seiring dengan utang yang menurun, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami penurunan jelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser, yakni sebesar 38,49%. Angka tersebut menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang mencapai 38,68%. Kemenkeu menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir Agustus 2024 ini masih tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik, tulis Kemenkeu dalam laporannya di buku APBN Kita edisi September 2024, dikutip Jumat 27 September 2024. Dalam laporan tersebut, Kemenkeu juga merinci komposisi utang pemerintah Indonesia. Dari total utang sebesar Rp8.461,93 triliun per akhir Agustus 2024, sebagian besar berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp7.452,56 triliun atau 88,07%. Sisanya 11,93% berasal dari pinjaman Rp1.009,37 triliun. Sementara, komposisi utang yang berasal dari penerbitan SBN terdiri dari SBN domestik senilai Rp6.063,41 triliun dan SBN falas sebesar Rp1.389,14 triliun. Sedangkan untuk pinjaman sebesar Rp1.009,37 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri senilai Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri senilai Rp969,74 triliun. Laporan tersebut juga menerangkan bahwa per akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,5%. Sementara, investor asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,5%, termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, DJPPR, Kemenkeu Riko Amir mengungkapkan, penurunan ini karena pembayaran utang yang sudah jatuh tempo pada periode tersebut. Berdasarkan dokumen APBN, per akhir Agustus 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo, average time maturity (ATM) di 7,95 tahun. Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil asesmen Lembaga Pemeringkat Kredit terhadap Sovereign Rating Indonesia, jelas Kemenkeu.